Tes. Tes 1 2 1 2. Tes 1 2. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pendalaman Alkitab. Hari ini Rabu 27 April. 24 April ya, 24 April. Ya, mari kita pakai berdiri. Kita angkat puji-pujian. Oh Yerusalem.
sana. Kita berdoa. Kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Kami datang dalam ibadah pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, supaya urapan dan kuasa mujizat-Mu ada menyertai kami sekalian, sehingga kami mengalami keubahan, pertolongan dari Tuhan. Begitu juga Tuhan, semua yang ngambil bagian, dari LCD penerima tamu, singer, musik, pemberitaan firman-Mu, juga yang membagikan perjamuan kudus. Biarlah semua dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus. Kami mohon Roh-Mu menaungi kami, memenuhi kami Tuhan. Dengan itu kami penuh sukacita. Kami bisa beribadah dengan urapan dan kuasa-Mu Tuhan, yang akan mengubah tubuh kami yang nafsani ini menjadi manusia tubuh yang rohani, supaya sedikit demi sedikit dosa kami tinggalkan, sehingga kami kelak menjadi serupa dengan Tuhan pada bunyi sangkakala yang terakhir. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua menikmati persekutuan seorang dengan yang lain, terutama kami bersekutu dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, dari hati pikiran kami, dari ruangan ini kami perintahkan Engkau semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi Engkau, biarlah Engkau disingkirkan, dijauhkan dari tempat kami beribadah ini. Dan biarlah kemuliaan anak Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Kesukaan saudara. Yang kurasa sekarang ini, suka-suka yang ternyata oleh Roh Suci, udah tidak berkesukaan semacam ini. Saat itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Suka-suka yang kurasa sekarang ini, suka-suka dikerjakan oleh Roh Suci, udah tidak berkesukaan semacam ini. Dan itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Berilah hikmat-Mu
Yerusalem, kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau kota kesucian Allah. Di sana hentian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Aku merindu menjadi milik-Mu. Mari kita pakai berdiri. Kita akan mau dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus datanglah.
tibalah waktunya Tuhan bagi kami, jemaat-Mu, untuk berdiam diri, mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Obat bagi yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, memberi pengharapan bagi mereka yang berputus asa, dan kemenangan yang kilang gemilang bagi setiap orang yang dalam pergumulan hidup. Biarlah Allah berfirman, kami belajar percaya padamu, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Isilah bejana hati kami, sehingga hati kami penuh dengan firman dan roh-Mu, sehingga hidup kami berbahagia selama di dunia ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka kitab suci atau Injil. Kita masuk pada Wahyu 17 ayat 9. Wahyu 17 ayat 9. Temanya adalah yang penting di sini adalah akal atau pikiran yang mengandung hikmat. Ya, yang penting di sini adalah akal atau pikiran yang mengandung hikmat. Ya, perhatikan. Wahyu 17 ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, sekali lagi baca. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, akal yang mengandung hikmat, tentu hikmat Tuhan. Terus ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung. Ya. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi ini perempuan dari ayat ini. Ya. Duduk. Ya. Duduk di atas tujuh kepala. Itulah ketujuh gunung. Ya. Jadi ini akan kita dengarkan, kita bahas sedapat mungkin sejauh mana Tuhan berkemurahan pada kita, ya, supaya kita mendapat pengertian mengenai kitab Wahyu, ya. Jadi kalau Kejadian itu penciptaan, kemudian kitab Wahyu itu penutup. Dan ada lagi satu kitab yang disebut kitab kecil. Ya, kitab kecil itu satu kitab tapi merangkum hampir semua isi Alkitab. Ya, merangkum hampir semua isi Alkitab. Itulah kitab Nabi Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya itu disebut kitab kecil. Kitab apa? Kitab kecil. Pasalnya 66. Berapa pasal? 66. Alkitab berapa?
buku berapa? 66. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Jadi jumlahnya 66. Sama seperti kitab Nabi Yesaya, dari penciptaan sampai kitab Wahyu itu ada disinggung dalam kitab Nabi Yesaya. Termasuk penciptaan kembali tentang langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Mari, Yesaya 66. Perhatikan sedikit. Boleh ayat 22 mulai. Yesaya 66 ayat yang ke-22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang kujadikan itu. Ya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, berarti akan ini belum akan diciptakan. Langit yang baru, bumi yang baru. Ini detailnya itu di kitab Wahyu. Detailnya di mana? Kitab Wahyu. Tetapi kitab Nabi Yesaya juga bicara soal penciptaan kembali. Makanya disebut dia kitab kecil. Jadi hampir semua isi Alkitab itu ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Terus perhatikan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Ya, jadi ini langit yang baru, bumi yang baru itu akan tetap ada. Kalau yang sekarang ini akan berlalu. Akan apa? Berlalu. Langit dan bumi akan hilang lenyap. Tapi langit yang baru, bumi yang baru akan tetap ada sampai selama-lamanya. Kesanalah tujuan akhir perjalanan kita. Kita ini beribadah untuk apa? Mencari langit yang baru, bumi yang baru. Ini bumi sudah tua. Sudah apa? Sudah tua. Kalau sudah tua, sudah dekat pada kesudahannya. Kalau dihitung umur bumi, ya, kalau dari penciptaan itu sudah 6.000 tahun kurang lebih. 6.000 tahun. Kalau umur 6.000 udah tua nggak? Tua ya. 6.000. Kalau ada setahun baru kemarin, ya. Ya, 1.000 tahun juga masih barulah, ya. Ini sudah 6.000 tahun. Jadi apa yang tua sudah dekat pada kesudahannya. Maka disebut satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi bekasnya. Langit yang besar itu nanti akan menyusut semakin kecil, maka menyusutlah langit. Menyusut itu semakin kecil. Hanya sebesar gulungan kitab. Hanya sebesar apa? Gulungan kitab. Ya, kalau saudara punya buku bisa digulung. Sebesar apa? Gulungan kitab. Ini besarnya, nggak bisa diukur. Bentangan langit dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Tapi nanti akan menyusut, makin mengecil, makin mengecil dia, makin mengecil. Hanya sebesar gulungan kitab kecil. Ya, walaupun itu besar.
Gak bisa diukur berapa panjang, lebar, luasnya langit dan bumi, ya, akan menyusut. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya akal, hikmat untuk bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Yang penting di sini adalah apa tadi? Akal. Ya. Pikiran. Boleh Wahyu 17 ayat 9. Perhatikan. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, yang penting di sini adalah apa yang dibutuhkan? Akal. Yang mengandung hikmat. Jadi akal itu otak yang mengandung apa? Hikmat. Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Itu hikmat. Jadi kita semua tidak boleh kekurangan hikmat. Tidak boleh apa? Kekurangan hikmat. Harus berhikmat di tengah dunia ini. Karena kita di zaman akhir akan dihadapkan dengan banyak masalah persoalan hidup yang semakin rumit, semakin kompleks. Kalau tidak, orang bisa stres. Bisa stres. Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, kita akan bisa menyelesaikan setiap masalah yang disebut hikmat Allah. Maka disebut jangan ada di antara mereka kekurangan hikmat. Ya, siapa manusia paling berhikmat? Siapa manusia paling berhikmat? Kan kepada Salomo kan, mau nyawamu sumu, mau harta apa saja aku berikan kepadamu. Kalau kita ditawarkan harta, kemudian ketenaran, kira-kira pilih apa kita? Pasti orang biasanya pilih apa? Harta. Betul kan? Kalau ditawarkan pilihan, Allah memang beri. Allah sanggup memberi kepada Salomo. Tapi Salomo tidak minta harta. Tapi minta hikmat. Tidak lama kemudian pada Salomo dihadapkan dua perempuan yang tidur sama, punya anak sama. Yang satu mati, ditiduri sama ibunya. Lalu mereka berebut anak yang apa? Hidup. Menolak anak yang mati. Ya. Berebut anak yang hidup, menolak anak yang mati. Mereka bertengkar. Memperebutkan yang hidup. Saya nggak tahu bagaimana ibu yang tahu anaknya itu mati tapi nggak mau mengaku. Ya kan? Pasti dia tahu anak saya yang mati, pasti dia tahu. Tapi itulah manusia ini, ya. Mau bikin ribut. Bikin apa? Ribut. Kan nggak terjadi, supaya jangan terjadi apa, kan cuma, oh ini anak saya mati, udah beres, habis perkara. Tapi dia bikin masalah itu, yang anaknya mati, ibu yang anaknya mati, bikin apa? Masalah, persoalan. Ya, untung ada namanya Salomo, hikmat. Ya, hikmat. Ya, lalu Salomo berkata, supaya jangan untuk
Ibu ini, jangan utuh ibu ini, mari ambil saya pedang, saya belah dua ini. Nanti bagi dua ke dia. Ya. Jangan ada kebagian yang hidup. Pas waktu dibeginikan, langsung ibu yang anaknya hidup yang mau dibelah itu langsung jatuh belas kasihan. Yang satu lagi, iya, supaya jangan utuh saya, jangan utuh dia. Ayo, raja, ayo, bunuh terus, ayo. Wah. Sementara ibu yang anaknya, ya, yang merasa itu anaknya, langsung dia menangis. Biarlah anak itu buat dia. Daripada anak itu dibelah. Tapi yang satu, iya, raja, ayo potong aja, belah saja. Kira-kira yang punya anak yang hidup yang mana, saudara? Hah? Yang mana kira-kira? Yang mengatakan belah atau mengatakan jangan? Hah? Jangan. Itulah hikmat. Hikmat itu menyelesaikan masalah ketika dalam kesulitan. Ya, ini nanti kita akan makin sukar. Hari-hari terakhir akan datang apa sih? Masa yang sukar. Tapi kita punya hikmat. Ada hikmat. Hikmat ini akan menyertai kita di dalam setiap mengambil keputusan. Amin. Supaya jangan salah. Supaya jangan rugi. Supaya jangan mati rohani kita. Ya. Tapi hidup. Tapi apa? Hidup. Jadi ini hikmat. Ya. Nah, ada juga hikmatnya setan. Hikmat apa? Setan. Setan juga punya hikmat. Hikmatnya setan ini, dia berbohong. Pintar berbohong. Maka dia disebut iblis itu bapaknya segala dusta. Dan siapa yang suka berdusta, bapaknya adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, sebab dia itu adalah bapak pendusta dari dulu sampai sekarang. Makanya jangan kita suka berdusta. Terkadang orang biasanya berdagang modalnya 10.000. Ini modalnya saja 15.000. Ditambah berapa? Berapa ditambah? Modalnya 10.000 dibilang 15.000. Si pembeli bilang, oh iya ya. Wajarlah saya beli kalau 20.000. Jangan. Ya. Lebih baik kita jujur. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak menambah. Banyak orang kerja dari pagi siang sore, kerewe tetap dia. Kerja banting tulang, miskin we tetap dia. Ada orang kerja sedikit dia kerja, tapi diberkati. Pilih mana saudara? Bekerja keras, kere, kerja sedikit, tapi diberkati Tuhan. Benar saudara? Karena Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Nah, ini firman Tuhan, ya. Firman Tuhan. Ya, ada kerja sedikit, tapi Tuhan perintahkan berkat. Tuhan apa? Perintahkan. Coba
Coba kalau Tuhan perintahkan, apalagi disebut sampai pintu langit, pintu berkat terbuka. Mau ditutup nggak bisa. Mau ditutup nggak bisa. Tapi rahasianya adalah percaya dan beribadah. Apa rahasianya? Percaya dan beribadah. Kenapa? Percaya ini melakukan mujizat sampai bisa memindahkan gunung. Sampai bisa apa? Memindahkan gunung. Ya. Jadi ini harus kita yakin ketika kita beribadah, ya, menambah iman dan juga berguna untuk apapun. Katakanlah saudara sekarang bisnisnya sepi. Puji Tuhan kalau lancar ya. Kalau lagi berbunga-bunga, puji Tuhan. Tapi lagi sepi, saudara. Ya. Lagi apa? Sepi. Ada orang buka mulai pagi sekali. Ya. Tutup kemalaman juga sepi. Ya, sepi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah. Ya. Jadi supaya Tuhan buka, amin. Tuhan buka berkat bagi saudara. Amin. Amin. Nah iya kan? Iman itu timbul dari mendengar. Mendengar firman. Firman ini bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang gagal bisa menjadi berhasil. Nah itu kekuatan firman. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini, ya memang kita hidup karena percaya. Ya. Nah saudaraku ya. Ini coba Wahyu 17 ayat 9. Baca ya, perhatikan. Ya. Ya, coba ulangi deh. Wahyu 17 ayat 9 ya. Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya. Jadi ini ya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu, ya hilang ya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan ini adalah Babel. Ya, Babel, dia duduk. Ya, perhatikan. Ya, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Titik 2, ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Ya, yang di atasnya perempuan itu duduk. Duduk di mana dia? Duduk di mana? Berapa gunungnya? 7. Hebatnya dia ya. Hebat ya. Ya. Perempuan ini duduk di atas 7 gunung. Nah, ini perempuan ya. Jadi bicara soal gunung, ini bicara soal kedudukan yang tinggi ya. Kedudukan yang tinggi ini mau menyamai, perhatikan, mau menyamai Yerusalem mempelainya Tuhan, mau menyamai Yerusalem mempelainya Tuhan, sebab Yerusalem juga berada di bukit yang tinggi, disebut Bukit Sion. Bukit apa? Sion atau Gunung Sion. Ya, mungkin saudara yang pernah ke Yerusalem
Yerusalem itu bukan di bawah, tapi letaknya di atas gunung. Di atas apa? Gunung. Ya, adanya apa? Sion. Ada. Apa nyanyi teh? Ya. Putri Sion. Ya, ada Putri Sion. Ya. Pokoknya gunung Yerusalem itu kota Sion, itu berada di Bukit Sion. Ya, ada di bukit apa? Bukit Sion. Ya, kota Sion, Yerusalem ada di Bukit Sion. Ya. Jadi bukan di lembah, bukan di bawah, ya, tapi di tempat yang tinggi. Ya. 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 Jadi Babel juga sama, ya. Boleh? Bentar ya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, ya. 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 7 kepala itu adalah 7 gunung, ya. Jadi berada di tempat yang tinggi, ya, ya, di atas. Ya. Babel itu berada di tempat yang tinggi, ya. Dan ini pusat atau tempat pemerintahannya Babel, ya, yang akan memerintah selama 3,5 tahun. Atau 42 bulan atau 1260 hari. Ya, ini tempatnya pemerintahan Babel. Ya. Ya, tempat pemerintahannya Babel. Jadi dia menirulah. Polisi meniru ini Yerusalem, tempatnya di Bukit Sion. Ini Babel, ini Babel, tempat yang tinggi juga, ya. Tetapi Babel itu adalah ibu dari segala perempuan yang tidak baik. Ya, sedangkan Yerusalem itu adalah ibu kita, ibu dari segala kesucian. Ya, segala kesucian. Itulah Yerusalem, ya, ibu kita, ya. Ya. Dan ya. Boleh kita baca dulu Wahyu, ya. Sekali lagi Wahyu 17 ayat 9, perhatikan, ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung. Ya, yang 7, pelan-pelan, ulangi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, akal yang mengandung hikmat. Terus Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung. ya, 7 kepala itu adalah ya 7 gunung Yang di atasnya perempuan itu duduk. ya. Jadi di atas berapa gunung dia? 7. Ya, ini tempat
di mana perempuan ini duduk. Duduk itu artinya menguasai atau memerintah bersama dengan antikris. Jadi pemerintahan Babel dengan antikris ini kejam sekali. Ya, sangat kejam. Ya, tetapi tempat kita itulah Yerusalem baru, ya. Yerusalem baru. Mari. Gunung yang kudus. Mazmur 48, perhatikan. Ya. Ayat 2 dan 3, perhatikan. Mazmur 48 ayat yang kedua. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ya. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Ulangi dari awal ayat 1. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ya, sangat terpuji di Allah, di kota Allah kita. Terus perhatikan. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah Iya. kegirangan bagi seluruh. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai, menjulang itu ke atas, terus adalah kegirangan, ya, terus Adalah kegirangan bagi seluruh bumi. iya, bagi seluruh bumi. Itu tujuan kita nanti ke sana, ya. Babel itu tempatnya, ya, gereja palsu. Gereja juga tapi palsu. Itu disebut perempuan Babel. Terus perhatikan. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Ya, Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Ya, terus perhatikan. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Benteng. Ya, jadi Allah sebagai perlindungan, benteng bagi Sion, ya. Terus Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan alam semesta, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. ya, jadi Sion itu tegak untuk selama-lamanya, ya. Jadi tidak ada gempa, tidak ada lagi perubahan di sana, ya. Dan di sanalah dilantik raja, ya, raja damai. Mari, bagian-bagian terakhir, Mazmur pasal yang kedua. Boleh ayat 1 mulai, perhatikan. Mazmur 2 ayat yang pertama. Ya, perhatikan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ya, ini mengapa rusuh bangsa-bangsa. Mereka-reka, ya, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Terus Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang ya, diurapinya. melawan Tuhan dan yang diurapinya. Terus Marilah kita memutus belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Terus Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. ya akulah yang telah melantik mentahbiskan rajaku di Sion. Terus Gunungku yang kudus. ya, boleh sekali lagi. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, beribadalah kepada Tuhan dengan apa? Takut dan gentar. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Ya. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Iya, berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Jadi tempat perlindungan kita siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ya, siapa yang waktu malam datang berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku? Siapa itu? Rut. Waktu malam. Ya, kembangkanlah sayapmu melindungi aku waktu malam. Ya, ini Rut, bangsa Moab, bangsa kafir, mendapat apa? Perlindungan. Boleh ayat terakhir aja itu ya. Kembangkanlah sayapmu melindungi. Perhatikan ya. Rut. Ya. Dah ketemu. Gampang sekarang ya. Pasal berapa itu? Ya, pasal 3. Ini Rut ya, waktu malam. Ya, malam itu masa yang gelap. Ya, sulit. Ya, terus perhatikan. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Jadi, Rut. Ini Boas bertanya kepada Rut, seorang janda ya, yang bersusah hati. Terus perhatikan. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Ya, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Terus, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. iya, jadi ini permohonan Rut, bangsa kafir ya, yang datang ke timbunan gandum waktu malam. Ya, waktu malam, malam yang gelap. Kemudian waktu Boas berada di timbunan gandum itu, Rut dia datang ya. Dia singkapkan selimutnya. Waktu itu Boas meraba-raba ya. Wah, ternyata ada seorang perempuan datang, tapi dia tahu diri, tidak langsung dia di kakinya. Ya, dekat kakinya Boas itu malam. Nah, dia meraba-raba. Nah, ditanya, siapakah engkau? Aku ini hambamu Rut.
kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Singkat cerita, Boas pun mengembangkan sayapnya melindungi Rut, dan Rut pun ditebuslah menjadi istrinya Boas, menjadi miliknya Boas. Ya, sejak saat itu Rut tidak lagi menjadi orang yang miskin, orang yang susah, tapi dia hidup dalam pemeliharaan Boas, ya, dalam pemeliharaan Boas. Dan kisah ini ditulis nanti sampai pada perjanjian baru, yaitu dalam kitab garis silsilah. Garis silsilah Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya, kalau inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, ya, Abraham memperanaknya terus sampai kepada nanti Rut. Ya, Rut. Jadi waktu malam Rut datang minta dilindungi. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Nah, kemudian mendapat perlindungan untuk zaman sekarang ini, ya, masa sulit, masa gelap, masa sukar, kita datang kepada Tuhan. Jadi Boas itu gambaran Kristus. Rut itu gambaran gereja Tuhan. Tempat kita bernaung adalah di bawah sayapnya Tuhan. Apa itu sayap? Itulah firman dan Roh Kudus. Jadi yang menaungi kita itu adalah firman dan Roh Kudus. Apa yang menaungi kita? Firman dan Roh Kudus. Itulah yang menaungi kita, yang menjaga kita, ya, supaya kita ada rasa aman, tenang, ya. Rasa aman, tenang, itulah yang menjadi kebutuhan kita, ya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Lingkupi saja, lingkupiku dengan sayap. Ya. Kita tundukkan kepala. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bubuhkanlah berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya ada kuasa menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Mari dibagikan.
Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. ikut. Amin. Dengan sayapmu, anak-anak dipandu ya. Dengan kuasa-Mu, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi dari awal kita pakai berdiri. Ikutiku dengan sayapmu, Amin. dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, Singar saja kur. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ya. Hasil dari perlindungan Tuhan adalah ketenangan. Tenang walaupun ada badai, masalah, persoalan. Tenang. Karena Tuhan sanggup menolong, melindungi, menjaga, memelihara, bahkan memberikan kekuatan, pengharapan, dan kemenangan. Jangan ragu terhadap firman Tuhan. Jangan ragu terhadap kuasa Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Tangan kiri kita taruh cawan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita nyanyikan rohmu yang hidup. Pulihkan ku. Haleluya. 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 Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, amin. Jiwaku hendak bersamamu dalam naungan. Dari awal kembali, dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyekorbamu untuk hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menjadi altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Makasih Tuhan, terima kasih.
Ternyata Engkaulah tempat perlindungan kami yang aman. Di masa-masa sulit, di masa-masa badai sedang mengamuk, masa pemerintahan antikris, masa si Dajjal akan memerintah, kami ada dalam naungan sayapnya Tuhan. Bahkan membawa kami terbang tinggi, meninggalkan dunia yang jahat ini. Kami berada dalam perlindungan yang sempurna, sehingga kami merasa aman. Mulai sekarang kami rasa aman dalam naungan Tuhan. Karena kuasa-Mu sanggup melindungi kami dari sejahat, bahkan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan selama masa-masa yang sukar ke depan. Engkaulah yang menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang membahayakan kehidupan kami. Kami merasa tenang seperti singa muda. Kami tenang di semua musim kehidupan kami. Kami kuat, kami pemenang. Kami tampil sebagai pemenang yang kuat seperti singa muda. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itulah janji-Mu bagi Tuhan. Terpujilah Dikau yang akan menggenapi janji-Mu bagi kami. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Bahkan segala pergumulan persoalan yang kami bawa hari ini, Tuhan menyelesaikan bagi kami. Dan Engkau membereskan semua. Karena ibadah dan doa kami mengandung kuasa menyelesaikan segala yang rumit yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat persoalan kami, pergumulan kami telah diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Allah besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji
Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Besar Allah kita, lebih besar dari persoalan kita. Amin. Dia menolong dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Bella, Opo Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, ya. Hari Selasa, hari Rebo depan, ya, Selasa doa, Rebo pada dalam Alkitab tidak ada dulu karena kami rencananya ikuti fellowship kabar mempelai di Surabaya, ya, dengan beberapa jemaat Tuhan. Ya, itu saja kira. Kita tutup dalam doa. Kita pakai berdiri. Ya. Haleluya. Haleluya. Tetap kami bawa dalam doa anak-anak-Mu yang memerlukan kesehatan ketika anak-anak-Mu sedang bergumul melawan sakit penyakit. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Dan bilur-bilur-Mu yang ajaib adalah obat paling mujarab. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit anak-anak-Mu disembuhkan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan Opo Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, saudari kami Bella, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami menyatukan iman kami. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan mereka. Begitu juga usaha pekerjaan yang mungkin sedang mengalami kemacetan, di mana mereka melihat betapa sulitnya mengembangkan ekonomi, pekerjaan, usaha, warungan, dagangan anak-anak-Mu. Kami bawa dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemudahan, kelancaran. Biarlah mereka melihat campur tangan Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam usaha, dalam dagangan, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat pemerintahan pusat sampai ke daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, kepala daerah tingkat 1, seluruh wali kota, bupati, kepala daerah tingkat 2, muspika, begitu juga kepala desa, kepala lurah, juga tingkat RW dan RT seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Mereka adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun bangsa dan negara. Kami berdoa buat negara-negara yang konflik. Biarlah Tuhan sadarkan para raja, perdana menteri, presiden, panglima, para tentara, bahwa peperangan hanya membawa kematian, kehancuran. Damai itu indah. Damai itu menyenangkan bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati Ibu Susan, anak mantu, usaha, iman dan pekerjaan mereka. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.